Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabrina Audrey Yasmin dengan NIM C1C020137 dari kelas R10. Di sini saya akan membahas mengenai materi akad musyarakah. Untuk yang pertama ada pengertian dari akad musyarakah. Menurut PSAK nomor 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Untuk yang kedua ada jenis akad musyarakah. Berdasarkan ulama fikih, akad musyarakah dibagi dalam beberapa jenis, yaitu syirka al-milk dan syirka al-uqud. Syirka al-milk mengandung arti kepemilikan bersama atau co-ownership, yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint ownership atas suatu kekayaan atau aset. Sedangkan syirka al-uqud atau kontrak, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal atau dana atau dengan bekerja serta berbagi untung dan kerugian. Untuk selanjutnya jenis akad musyarakah yang dibagi berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Yang pertama ada musyarakah permanen, adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa. Yang kedua ada musyarakah menurun, adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lainnya tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Untuk selanjutnya ada rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah. Untuk yang pertama ada pelaku yang terdiri atas para mitra, di mana para pelaku harus cakap hukum dan balik. Untuk yang kedua ada objek musyarakah, merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah, yaitu harus ada modal dan kerja. Untuk yang ketiga ada ijab kabul, yaitu pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Untuk yang terakhir yaitu nisbah, untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan. Untuk selanjutnya yaitu berakhirnya akad musyarakah, di mana jika yang pertama salah satu orang mitra menghentikan akad, yang kedua salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dalam hal ini, mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum apabila disetujui oleh semua ahli waris dan mitra lainnya. Dan yang ketiga, modal musyarakah hilang atau habis apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan, baik dengan mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal, maka kemitraan tersebut dikatakan bubar, karena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama dan dalam kegiatan operasional, setiap mitra mewakili mitra lainnya. Untuk selanjutnya, penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara. Yang pertama, bagian keuntungan proporsional sesuai model, di mana keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Yang kedua, ada pembagian keuntungan tidak proporsional sesuai dengan modal. Penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Untuk yang terakhir ada perlakuan akuntansi atau PSAK nomor 106, di mana perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya.
Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha atau biasanya adalah lembaga keuangan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.